Oke, jadi sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guten Abend buat semuanya. Oke, jadi pembahasan kita kali ini sesuai yang telah direncanakan, yaitu buku Network A1. Hari ini kita akan coba bahas untuk bab satunya, Pak ya. Jadi capital ones. Nanti pola yang kita ajarkan, pertama saya akan bicara dulu, nanti kalau mau berinteraksi silahkan, sehingga proses belajar mengajar bisa lebih hidup. Mohon izin, sementara saya menerangkan dulu apa yang ada dalam bab 1. 1, nanti kita akan belajar tentang huruf dalam bahasa Jerman atau alfabet. Yang kedua, pengenalan angka di nomor, kalau bahasa Jermannya, mengucapkan kata sambutan, yaitu begrüßung. Begrüßen itu menyambut, mengenalkan diri sendiri atau orang lain, membicarakan juga tentang diri sendiri atau orang lain. Baru yang keenam, kita membicarakan bagaimana cara mengucapkan kata perpisahan. Langsung menuju ke poin yang pertama. Das Alphabet, huruf dalam bahasa Jerman, next. Nah, jadi kalau dalam pertanyaannya itu, welches Alphabet is das? Nah, jawaban kita adalah das ist. Das ist ada apa aja? Das ist. Hurufnya adalah, oke. Yang pertama adalah A, contohnya adalah der Apfel. Apfel. Jadi A-nya hampir sama dengan bahasa Indonesia, banyak yang sama, yang beda cuma dikit. B, das Buch. Das Buch, pengucapannya seperti itu ya. Jadi buku. C, der Computer. Der Computer adalah komputer. D, die Dame. Die Dame itu nyonya. E, die Ehefrau. Die Ehefrau, yaitu adalah istri atau pengantin wanita. F, der Film. Film. G, di Garage. Di Garage, yaitu G. H, das Haus. Das Haus itu rumah. I, di Identität. Di Identität, itu untuk I sama. J, nah kalau kita bicaranya J, tapi kalau dalam bahasa Jerman bacanya J. J, contohnya di Jacke. Di Jacke. Jadi J, di Jacke. Jaket. Next. A, das Kind. Das Kind itu anak yang masih kecil. Nah, das Kind ini nanti untuk pelajaran selanjutnya mempunyai keunikan tersendiri. Jadi setiap kata benda itu selalu diawali dengan artikel. Dalam hal ini das Kind, artikelnya adalah das, Kind-nya adalah stam atau pokoknya atau substantifnya. Nah, kenapa Kind memakai atau diawali dengan artikel das? Karena digolongkan sebagai neutral. Baik itu anak kecil laki-laki, anak kecil perempuan, semuanya sama. Das Kind. Oke, L, die Liebe. Die Liebe, cinta. M, das Mädchen. Das Mädchen itu perempuan, tapi yang masih kecil, das Mädchen. Jadi kalau dilihat dari jenis kelaminnya itu masih belum digolongkan sebagai feminim. Kalau feminim kan harusnya di artikelnya. Tapi ini tetap das Mädchen, karena masih kecil sehingga belum digolongkan menurut jenis kelamin, masih netral. Die Nachricht, yaitu N, berita. Die Orange, di Orangensaft, kalau mau panjangnya di Orangensaft, itu O, hampir sama. P, der Pass, yaitu paspor. Q, kalau dikatakan Ki, ya, kalau nggak salah ya, Ki. Kalau di bahasa Jerman, Q, die Quittung, yaitu kwitansi. R, di Rechnung, penghitungan, di Rechnung. S, di Schule, yaitu sekolah. T, di Tafel itu semacam whiteboard gitu. U, di U-Bahn. Jadi kalau di Jerman itu kereta itu ada yang bawa tanah,
ada yang di atas tanah. Kalau di bawah tanah, masuk terowongan, itu namanya diuban, dari unterban, diuban. Tapi kalau keretanya itu ada di atas tanah, namanya S-Bahn. S-Bahn. V kalau nggak salah, V ya, V baca dalam bahasa Jerman, der Vater yaitu ayah. W, der Wagen ini sama dengan das Auto, jadi mobil. Das Auto boleh bilang, der Wagen juga boleh bilang. X, das Epsilon, das Yoga. Dia kan selalu nama terus ya. Oke. Jawab tadi sampai mana? Y, das Yoga. Z, der Zug. Nah, itu berarti A sampai Z telah kita baca. Selain itu, dalam bahasa Jerman ada alfabet yang tidak ada di bahasa lainnya, yaitu berbentuk kayak huruf B melengkung seperti ini. Bacaannya adalah SZ. Jadi S dicampur dengan Z. Jadi bacanya Gruß. SZ, Gruß. Kemudian ada A, terus titik 2 di atasnya. Titik 2 itu namanya adalah umlaut. Itu yang membedakan untuk maskulin atau satu orang ayah itu namanya der Vater. Jadi der Vater. Tapi kalau ada banyak ayah sehingga menjadi plural, sehingga menjadi majemuk, bukan lagi der Vater tapi die Väter. Jadi A-nya menjadi E. Die Väter. Ya, die Väter, ya benar, die Väter. Kemudian O, kalau bahasa biasanya kan Bose, tapi karena ada titik umlaut di atasnya namanya Bose, agak di Bose gitu. Artinya marah. O titik 2. Bose. Ya, Bose. Väter, Bose, Bose gitu. Kemudian kalau satu buku namanya das Buch, tapi kalau plural dalam bentuk yang jamak, dia menjadi die Bücher. Ya, agak, ya betul, Bücher. Die Bücher, ya. Kalau U biasa, tapi kalau U ada umlautnya menjadi Bücher. Ya. Ya nanti kalau nanti, kenapa maaf? Halo? Oke. Jadi nanti kita akan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan, kita akan banyak membahas untuk percakapannya ya. Karena kan kalau untuk gramatik kan sudah dibahas panjang lebar dengan Frau Elsia kan. Nah nanti saya terutama melengkapi untuk yang percakapannya. Oke, next. Jonathan. Silakan Jonathan. Tadi Sir ada 3 huruf yang memiliki titik 2 di atas. Nah, titik 2 di atas itu maksudnya setiap kata yang memiliki huruf dari, pokoknya ada huruf dari 3 itu, dan sifat dari apanya itu plural, maka diberikan titik 2. Jadi ada aturan tersendiri bagaimana membuat perubahan dari bentuk singular menjadi bentuk plural. Itu hanya salah satunya saja, bahwa vokalnya misalkan A dikasih umlaut, O vokalnya dikasih umlaut, U vokalnya dikasih umlaut, itu hanya salah satu caranya saja. Mungkin nanti di bagian gramatik ya akan banyak dijelaskan bagaimana pola pembentukan plural dari singular. Oke, boleh kita lanjutkan? Oke. Tadi kita bicara tentang umlaut, misalkan adalah AI. Jadi der Mai. EI juga dibaca AI, das AI. Jadi bukan das AI tapi das AI. Kemudian AU
AU bacanya das Auge. Das Auge. Kalau EU itu dibaca menjadi OI. Jadi Oiropa. Oiropa. Kalau IE itu bacanya adalah lebih panjang. Misalkan das Bir. CK contohnya adalah dir Cuker. Dir Cuker. TH mudah saja itu adalah das Buch. Das Buch. Kalau SCH itu contohnya adalah dir Cuker. Dir Cuker. TH Buch. Oke. SCH bacaannya seperti orang bersiul, di Schule, seperti orang bersiul. ST langsung aja dibaca dir Stuhl. Pertama kali waktu saya dulu belajar bahasa Jerman memang seakan-akan banyak konsonan yang pengucapannya susah, tapi setelah mempelajari bahasa Jerman, saya melihat bahwa pembentukan konsonannya bisa berderet 2, 3, sampai 4 itu sebenarnya bisa dibaca dengan mudah. Misalkan di sini der Stuhl. Kalau PF, das Pferd. Udah. Oke. Ya, saya pikir untuk yang alfabet sudah dijelaskan tadi. Ada yang mau menanyakan? Silakan. Nggak ada. Suaranya kamu mati mereka. Iya. Nggak ada ya? Oke. Oh, Jonathan. Silakan, Jonathan. PowerPoint-nya bisa mundur satu nggak? Yang tadi, yang A, I, E, I, sama PowerPoint sebelumnya. Oke, yang ini Jonathan. Iya, Her. Yang mana yang mau ditanyakan? Mau screenshot tadi, Her, biar buat catatan. Oh, minta diulangi lagi maksudnya ya? Iya. Oke. Kalau AI bacanya tulisannya aja. Jadi kalau AI sama aja bacaannya seperti tulisannya yaitu dir Mai. Kalau EI dibaca juga sama dengan AI. Jadi das I, begitu. Walaupun tulisannya EI, bacanya das I. AU sama dengan tulisannya juga bacanya, yaitu das Auge. Sementara kalau EU itu dibaca OI. Makanya kalau EU Ropa dibaca menjadi Oiropa. IE dibaca panjang, huruf vokalnya itu menjadi das Bir. Gitu. Yang CK nggak kelihatan ya, nggak bisa. Oke, CK dir Cuker, ya dir Cuker. Jadi CK-nya itu dir Cuker. Kalau CH itu nanti ada aturan tersendiri. CH diawali dengan vokal yang mana. Dalam hal ini U, dia dibaca secara ringan saja. Das Buch. Beda lagi nanti kalau CH diawali dengan vokal A misalkan. Itu agak dibaca lebih menekankan. Dir Bach itu. Bach. Jadi CH kira-kira seperti itu. Kalau SCH bacanya seperti bersiul. Di Schule. Kalau ST sama aja, itu dibaca secara cepat aja, dir Stuhl. Sedangkan PF, dalam hal ini adalah das Pferd, jadi PF langsung digabungkan das Pferd, seperti itu. Gimana, Jonathan? Sudah paham belum? Oke, Sir. Nah ya, Oke. Kita lanjut ke angka tadi ya. Her. Oh ya, silakan. Mau berarti kalau misalnya kayak euro bacanya euro, iya. Euro ya, Oiropa ya.
Oh, oke. Soalnya kalau saya lagi ngomong saya bilang baca euro, kata itu euro ya biasa lah. Kalau mungkin berarti mereka belum paham cara bacanya gitu ya. Ya, itu sudah ke bahasa Inggris kayaknya ya, kalau Europe gitu ya. Iya, jadi euro pada euro gitu. Uang euro Iya. 1 euro gitu ya. Oh ya, euro berarti benar ya. Oke, Kalau udah secara jelas. prinsip EU itu bahasanya OOI. Oh iya, oke, sip. Oke, Misalkan apa namanya, orang banyak, orang dalam jumlah banyak itu kan pluralnya kan yaitu Deloitte. Itu juga LEUTE ya, Deloitte. Oke, danke. Ya. Iya. Kita masuk ke di number, yaitu pengenalan angka. Itu biasanya orang menanyakan, welche Nummer ist das? Welche Nummer ist das? Nah, jawabannya adalah das ist. Oke, 1 itu bacanya eins. Tadi ingat ya, EI dibaca dengan AI. Jadi eins. Kemudian 2, zwei. Tadi ingat, EI dibaca dengan AI, zwei. 3, drei. EI dibaca dengan AI, jadi drei. Sedangkan di sini vier itu IE dibacanya secara panjang saja vokalnya, jadi vier. Terus untuk 5, fünf, ingat tadi kalau tidak ada titik 2, tidak ada umlaut, bacanya kan fünf. Tapi karena ada titik 2 menjadi fünf. Oke, 6 yaitu six. Seperti biasa. 7, di situ ada IE, jadi bacanya agak panjang di C-nya menjadi sieben. 8 itu itu CHT, begitu saja. 9, neun, kayak tadi, OI, EU dibaca OI, jadi neun. Kemudian 10, zehn. Jadi hanya itu kayak ditelan aja, zehn. Oke. 11 yaitu elf. Ini hampir sama dengan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris kan 11. Kalau 11 itu elf dalam bahasa Jerman. Kemudian 12 adalah 12. Jadi O titik 2 menjadi O, 12. 13 dreizehn. Jadi tadi EI setelah R itu dibaca drei. Zehn hanya ditelan dreizehn. Kemudian 14, vier, IE, jadi I-nya dibaca panjang, vierzehn. Oke, 15, fünfzehn, jadi tadi U titik 2, fünfzehn. Kemudian 16 adalah sechzehn. 17, siebzehn, jadi IE-nya dibaca panjang, siebzehn. 18, achtzehn. Nya itu ya gitu ya. Nanti akan terbiasa sendiri. Susah kalau menjelaskan bagaimana buka mulutnya. Achtzehn, yang penting seperti itu. Kemudian 19, neunzehn. Neun, EU dibaca dengan UI, neunzehn. Kemudian 20, zwanzig. Oke. Kelebihan. Oke, tadi angka dari 0 sampai 20. Jadi membuat apa namanya itu? Membuat huruf di depannya itu belakangnya adalah zehn. Tapi beda lagi peraturannya setelah angka 20. Nah, mohon perhatikan setelah angka 20. Kalau setelah angka 20, itu terjadi pembalikan angka. Misalkan 21. Bacanya bukan 21, tapi 12. Nah, dalam hal ini misalkan 21, einundzwanzig. Jadi satunya dulu ein, dan zwanzig, 20. Einundzwanzig. Begitu juga 22, zweiundzwanzig. 23, dreiundzwanzig, 24,
24, maaf itu ketinggalan D-nya, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30. Oke, 30 30, kalau 20 swansik, kalau 10 chain. Jadi setelah angka 20 diperhatikan selalu terjadi pembalikan antara huruf yang ada di belakang menjadi di depan, huruf yang ada di depan menjadi di belakang. Contohnya 21 21. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Sebenarnya aku mau ada koreksi sedikit sih. Sebenarnya Dreisig itu bukan ditulis pakai cat sih, tapi lebih pakainya S-cat. Pakai S-cat ya? Iya, jadi Dreisig. Z-nya bukan pakai Z, tapi pakai S-cat. Pakai S-cat. Iya, pakai beta itu. Untuk enggak khusus Dreisig aja. Oh, khusus Dreisig. Oke. Pakai apa? Kenapa? Bukannya pakai S-cat, iya. saya. Iya, Khusus Dreisig tapi. Yang lain tik-tik tadi. Iya. Oke, nanti bisa kita lihat di Kamus Indonesia Jerman Adolf Huyken ya. Mungkin memang saya salah tulis atau nanti kita lihat sendiri ya. Oke, terima kasih atas masukannya. Pak siapa tadi, Mah? Tony. Pak Tony. Oh, Antoni, Pak Tony. ya. Yang di Jerman ini kan ya? Antoni maksudnya? Iya. Oh, oke. Waduh, baru bisa kenal lah nih Pak Tony. Oke, lanjut. Mohon izin bergabung, Pak Sas. Silakan, monggo. Pak siapa? Ridwan, Pak Sas. Oh, Pak Ridwan. Nggih, monggo. Kita lanjutkan ya, Pak Ridwan ya. Oke, tadi ada masukan dari Antoni. Maaf ya, langsung pakai nama aja ya. Dari Antoni, bahwa zig-nya itu harusnya memakai EZ, bukan Z, begitu ya. Khusus untuk nomor 30, yang lain sama. Oh, khusus nomor 30 saja yang pakai EZ itu ya. Kalau Swansik tetap Z. Iya, sisanya sama. Oh, oke. Baik. Nanti dilihat untuk yang khusus Dreisig ya, Pak ya. Oke, jadi nomor 10 untuk menghafalkannya chain, nomor 20 Swansik, nomor 30 Dreisig. Oh ya, Dreisig gitu ya, lebih ke SZ ya. Betul. Dreisig, nomor 40 Vircik, nomor 50 Funfcik, nomor 60 Sikcik, 70 Sipcik, 80 Achcik, 90 Neunzig, 100 100. Jadi pola yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa dari angka 0 sampai 20 mempunyai pola membaca sendiri, tapi setelah angka 20 itu bisa dibikin suatu rules, aturan bahwa angka yang di belakang berbalik ke depan, angka yang di depan berbalik ke belakang. Kemudian setelah itu mungkin perlu dihafalkan juga khusus untuk pecahan yang 10. Jadi dari chain, Swansik sampai ke 100. Next. Nah, chain, 100, sekarang kita lihat untuk penambahan angka 11 supaya lebih mudah menghafalkannya. 10 chain, 100 100, 1000 thousand, 1 juta eine million, 1 miliar eine billion. Jadi setelah 10 sampai 100, kita menginjak 10, 100, 1000, 1 juta, 1 miliar. Berdasarkan pengalaman saya untuk menghafalkan angka seperti ini. Mungkin ada masukan? Silakan. Belum ada? Oke. Kita lanjutkan. Sekarang tadi kan membaca
membaca angka itu untuk hal yang pada normalnya. Kemudian bagaimana kalau misalkan sama di bahasa Indonesia yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu tidak memakai bacaannya tidak seperti yang tadi, tapi dibedakan yang pertama adalah erste, yang kedua zweite, yang ketiga dritte, yang keempat vierte, yang kelima fünfte, yang keenam sechste, yang ketujuh siebte, yang kedelapan achte, yang kesembilan neunte, yang kesepuluh zehnte. Itu untuk mengatakan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Yang ke-11 elfte, yang ke-12 zwölfte, yang ke-13 dreizehnte, yang ke-14 vierzehente, yang ke-15 fünfzehnte, yang ke-16 sechzehnte, yang ke-17 siebzehnte, yang ke-18 achtzehnte, yang ke-19 neunzehnte, yang ke-20 zwanzigste. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kok nggak dengar? Memang nggak nanya atau lagi di... Oke, nggak ada pertanyaan, boleh saya lanjutkan ya. Oke, sekarang kita masuk setelah pengenalan alfabet dan pengenalan di nomor tadi. Nggak ada pertanyaan? Mas Debi, kalau misalnya nggak bisa, Mas silakan ketik aja di grup chatnya, ntar aku bacain pertanyaannya ya. Oh ya, betul. Oh ya, dan ini ada koreksi sebetulnya dari Nathanael Yehuda. Jadi 1 miliar itu miliar. Tunggu bentar. Apa coba cek chatnya? Coba cek chat. Bagian chat. Oke. From Dana to everyone, izin masih menyimak beginner. Dari Wiratama Antoni to everyone, yang nggak bisa ngomong pakai suara bisa silakan ketik pertanyaan di sini saja ya. Oke, from Debbie to everyone, formula untuk 1 hingga 19 adalah challenge ditambah dengan 10. Ya, chain ya, kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Jermannya chain. Formula untuk 20 sampai seterusnya, challenge ditambah stand gimana. Maksudnya begini, kalau untuk yang dari angka 10 kan chain, 11 elf, 12 zwölf, 13 dreizehn, 14 vierzehn, 15 fünfzehn, itu ditambah dengan chain di belakangnya. Tapi kalau setelah angka 20, misalnya angka 21, itu pembacaannya satunya dibaca dulu, ein und zwanzig. 22, zwei und zwanzig. Seperti itu. Oke, udah ini aja. Udah ini aja ya. Dari Nathanael Yehuda ada koreksi. Jadi 1 miliar itu bukan billion kayak bahasa Inggris. Oke. Tapi eine Milliarde. Miliarde. Iya. Kalau 1 triliun itu baru eine Billion. Begitu ya? Iya, beda. Saya beda. Beda dengan bahasa Inggris. Itu dengan bahasa Inggris ya? Iya. Oke. Jadi million, miliarde, baru billion. Oke. Miliarde baru billion ya? Iya. Kalau billion sudah triliun, kalau miliarde miliaran, kalau miliun jutaan gitu ya? Iya. Oke. Oke, nanti kita cek lagi di bukunya Adolf Huygen. Oke, terima kasih atas masukannya. Antoni ya, bukan? Iya. Terima kasih Antoni. Nanti dicek lagi di bukunya Adolf Huygen. Oke, boleh saya lanjutkan ke kata sambutan? Oke, kita lanjutkan ke kata sambutan. Dalam bahasa Jermannya adalah begrüßen. Ya, jalan, Pak.
Biasanya kalau ketemu orang, kita akan menyapa awalnya dengan halo, Wigits. Dari kata Wigits di apa namanya diucapkan secara pendek, halo Wigits gitu. Atau bisa juga Wigits dear, bagaimana kabar kamu? Itu untuk yang informal. Tapi untuk formal, misalkan kita bicara dengan orang tua, orang yang kita hormati, kita memakai Wigits Ihnen. Nah itu beda, bukan pakai dir, tapi pakai i. Dan kemudian orang itu akan menjawab biasanya kalau sama temen, nah ya, es geht, misalnya seperti itu. Tapi kalau orang yang mau lebih panjang lagi, oke, es geht mir gut, bilang gitu, es geht mir gut. Kalau dia dalam keadaan yang moodnya lagi nggak bagus, atau capek, atau lagi nggak enak badan, dia akan ngomong, es geht mir schlecht. Es geht mir schlecht. Kondisi saya tidak. Das zweite. Oke. Es geht mir. Oh ya maaf, saya. Es geht mir schlecht, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mengunjungi orang lagi sakit, nah kita besuh kepada mereka, nah mereka akan menjawabnya es geht mir besser, gitu. Es geht mir besser. Saya sudah lebih baik sekarang ini, seperti itu. Oke, itu tadi kalau pakai halo. Tapi bisa juga orang nggak pakai halo, nah tergantung dari waktunya. Kalau masih pagi, biasanya orang bilang Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen, Herr Anthony, misalkan seperti itu. Tapi kalau sudah mulai siang, Guten Tag, Guten Tag. Tapi kalau sudah mulai sore dan menjelang malam, itu biasanya orang pakai Guten Abend, Guten Abend. Nah, nanti kalau sudah mulai agak-agak tengah malam dan orang udah siap tidur, biasanya pakai Guten Nacht, Guten Nacht. Guten Nacht itu bisa untuk menyapa, bisa juga untuk pamitan bahwa dia akan pergi tidur atau istirahat. Guten Nacht. Itu tadi untuk yang time frame-nya pada satu hari. Tapi bisa juga time frame-nya misalkan saat ini adalah heute. Untuk besok pagi namanya adalah morgen. Untuk yang sebelumnya, gestern, satu hari sebelumnya, satu hari sebelum gestern itu namanya adalah vorgestern. Oke, ada yang mau tanyakan? Nggak ada, lanjut. Orang kalau... Ya, silakan. Oke. Orang biasanya kalau... Slide sebelumnya, yang auto tadi. Heute ini. Heute, morgen, gestern, sama vorgestern. Udah, Pak? Boleh dilanjut? Set lagi ya. Oke. Orang biasanya kalau mau mengatakan sesuatu atau dia mencakap mencampuri pembicaraan orang yang sedang ngobrol atau dia minta maaf pakai adalah Entschuldigung. Entschuldigung itu dipakai untuk orang yang sama-sama. Tapi misalkan minta maafnya kepada orang yang lebih tua atau lebih dihormati, dia akan pakai kata Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Kemudian kalau dia ingin menanyakan sesuatu, orang lain sudah ngomong, kita kurang paham, wie bitte? Atau misalkan orang bilang kita terima kasih, jawaban kita bitte, atau gleichfalls. Seperti itu percakapannya. Ini untuk kata-kata sambutan tadi. Terus orang yang mau mengucapkan terima kasih bilang danke boleh, danke schön boleh. Danke schön. Terus kalau orang es tut mir leid, misalkan dia berbuat kesalahan, terus dia nggak enak perasaannya terhadap orang lain itu, dia akan mengatakan es tut mir leid. Tapi kalau salahnya itu sampai menyakiti banget hati orang itu, biasanya kan ditambah dengan es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Saya benar-benar minta maaf. Oke, tadi untuk yang kata sambutan ada pertanyaan? Dari Nail ada koreksi.
Gute Nacht itu biasa dipakai kalau untuk mau tidur. Kalau udah larut, meskipun kayak jam 12 malam, jam 10 malam, kalau misalnya masih bangun, tetap biasanya Guten Abend. Tetap Guten Abend, jam 10 malam ya? Iya. Oh. Iya, pokoknya kalau masih bangun aja. Jadi Guten Nacht ketika mau istirahat atau mau tidur gitu aja ya penggunaannya ya? Ya, kayak bahasa Inggris. Oke, makasih masukannya. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Oke, tadi kata sambutan, kita sekarang beranjak ke bagaimana mengenalkan diri kita sendiri ataupun orang lain kepada orang yang kita ajak bicara. Sich und andere vorstellen. Kalau kita sama-sama teman, misalkan Debbie sama Jonathan itu saya lihat kan temannya sudah deket banget gitu ya. Dia pakai du. Jadi where bist du? Where bist du? Atau bisa juga pakai wie heißt du? Wie heißt du? Tapi kalau sama orang yang lebih tua atau dituakan atau pengen memberi memberi respect yang lebih tinggi, dia kan ngomong wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Nah, wie heißen Sie itu bisa juga diganti dengan wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Jadi di sini ada IHR, itu adalah nama dari orang yang C-nya tapi S-nya gede tadi, nama dari tuan tadi. Wie ist Ihr Name? Bagaimanakah nama tuan? Pertanyaan itu akan dijawab dengan yang tadi, where bist du? Ich bin, ... Wie heißt du? Ich heiße, ... Wie ist dein Name? Mein Name ist, ... Wie ist Ihr Name? Mein Name ist, ... Kalau memperkenalkan orang lain, dia akan pakai das ist, Herr, atau Frau, ... Karena dia ingin mengenalkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Pakai das ist, Herr, atau Frau, ... Oke, yang tadi untuk memperkenalkan diri sendiri maupun memperkenalkan orang lain, ada pertanyaan? Nggak ada? Kita lanjutkan ya. Sekarang kita bagaimana membicarakan diri kita sendiri dan orang lain. Atau bahasa Jermannya über sich und andere sprechen. Nah, biasanya kalau terjadi pembicaraan, kita akan menanyakan wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Di manakah Anda tinggal? Atau misalkan dia ingin menanyakan, kamu tuh asalnya dari mana sih? Dia akan bilang woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Terus kalau dia pengen tahu sebenarnya bahasa apa yang dia gunakan dalam percakapan, dia akan nanya welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Kemudian atau dia mau menanyakan nomor telepon, tadi kan kita sudah bahas angka ya, jadi kita bisa menanyakan wie ist Ihre Telefonnummer? Wie ist Ihre Telefonnummer? Nah nanti dijawab yang wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Jawabannya ich wohne in, misalkan titik-titik Straße, Straße itu jalan ya, titik-titik Straße. Terus kalau pertanyaannya dari mana Anda berasal? Saya berasal dari Lampung misalkan. Ich komme aus Lampung. Ich komme aus Indonesia. Ich komme aus Australia dan sebagainya. Terus welche Sprache sprechen Sie? Anda bicara pakai bahasa apa? Ich spreche Indonesisch atau Indonesian? Maaf saya lupa. Antara itu ich spreche Indonesisch atau ich spreche Indonesian. Meine Telefonnummer. Gimana? Ada masukan Indonesisch atau Indonesian ya? Indonesian. Kalau negara Indonesian, kok bahasa Indonesisch? Ya, itu. Tapi kalau mau cari aman, sebenarnya bisa pakai ich spreche Indonesische Sprache. Mau cari aman ya, ich spreche Indonesische Sprache. Maaf, agak keselak. Oke, tadi mainnya telepon nomor is, ya tergantung, 087 0 0 7 dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan?
untuk membicarakan diri sendiri dalam percakapan? Nggak ada ya? Oke, kita masuk ke bagaimana caranya orang mengucapkan ketika berpamitan. Berpamitan itu adalah verabschieden. Verabschieden, dia akan ngomongnya gerne. Gerne itu ya dengan suka. Sehr erfreut, ya dengan suka. Ich bin sehr erfreut, dich zu treffen. Misalkan seperti itu. Macht's gut, biasanya orang akan bepergian, terus dia mendoakan kepada orang yang diajak pamitan itu, macht's gut, atau secara gampang biasanya orang pakai tschüss, tschüss gitu. Artinya bye-bye, tschüss. Untuk yang lebih, maaf itu salah, untuk huruf A antara H dengan N harusnya E. Untuk yang lebih ini, yang lebih sering dipakai orang juga adalah auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, itu harusnya E ya, bukan A. Auf Wiedersehen, sampai jumpa lagi. Tapi kalau kita dalam percakapan telepon, misalkan kita pengen mengakhiri percakapan telepon kita akan bilang auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Sampai kita nanti teleponan kembali. Auf Wiederhören. Bis bald itu kita yakin nggak dalam waktu jangka lama kita akan ketemu orang itu lagi. Makanya kita bilang bis bald, bis bald. Tapi kalau misalkan orang itu mungkin pertemuannya tidak sesering yang mereka lakukan seperti itu, dia akan bilang bis später, bis später. Jadi bisa bis bald, bisa bis später, hanya penggunaannya kalau bald itu lebih cepat lagi akan ketemu lagi, bis bald. Guten Nacht, ya tadi masukan dari Anthony ya kalau nggak salah ya. Masukan dari Anthony itu buat orang yang mau pamitan untuk pergi tidur. Guten Nacht bisa juga schlaf gut. Schlaf gut itu tidurlah dengan baik. Schlaf gut, schlaf gut. Oke, sampai di percakapan ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke gramatik yang bab 1, Netzwerk A1. Semua sudah dapat materialnya ya? Halo? Saya belum, Pak Tas. Oh, ada yang belum. Downloadnya di mana ya? Maaf, kenapa? Downloadnya di mana? Oh, saya kirimin link, Pak. Nanti saya minta alamat Gmail. Harus Gmail ya, Pak ya? Tidak boleh Yahoo. Nanti saya minta alamat Gmail, Bapak kirimkan ke saya. Nanti saya linkkan ke Google Drive saya. Nah, dari situ Bapak bisa download. Baik, terima kasih. Ya, memang kemarin, wah saya juga ekstra kemarin tuh. Yang join kan banyak banget ya, mungkin Bapak juga melihat ya. Sebagai admin pusing juga saya kemarin. Luar biasa, Pak Sas nih luar biasa. Luar biasa. Saya juga belum, Pak Sas. Ya, maaf. Saya juga belum. Oke. Jadi rencana saya akan umumkan lagi di grup yang di WhatsApp. Jadi grup yang kita bareng-bareng itu, siapa yang pengen masuk tapi belum masuk. Nanti akan saya data, akan saya masukkan. Sementara yang sudah masuk, jadi di grup yang Deutsch Max Pass, itu ya. Deutsch Max Pass. Yang milik Frau Elsia itu namanya. Itu. Jadi saya agak lupa. Deutsch Max Pass, itu nanti di situ kita akan umumkan juga untuk memberikan alamat Gmail. Begitu, Pak. Ya, di Deutsch Max Pass juga belum bergabung, Pak Sas. Itu makanya Bapak termasuk yang berarti yang mohon maaf kemarin saya benar-benar waduh Masya Allah banyak apa sih Bu. Antusias nih yang mau belajar Pak Sas. Itulah, jadi kemarin kami juga bicara sama pembimbing yang lain, itu kita sendirikan dulu walaupun bagian dari DIWAK, tapi ini hanya khusus pembicaraan tentang pelajaran bahasa Jerman. Yang tiap Senin, hari Senin, Kamis dipandu oleh Ibu Frau Elsia. Hari Jumat malam insya Allah dengan saya. Kalau dengan saya sekarang khususnya ke Netzwerk A1. Ya, baik. Oke, kita lanjutkan. Nah ini adalah ya we frage. We frage itu misalkan adalah where. Where itu siapa? We. Bagaimana? Woher. Dari mana? Wo. Di mana? Welse. Yang mana? Where, we, woher, wo, welse. Misalkan contoh penggunaannya untuk woher,
Orang bisa ngomong, woher kommst du? Dari mana kamu berasal? Woher kommst du? Tapi beberapa orang juga memecah antara apa namanya her tadi dengan kommen tadi menjadi wo kommst du her? Wo kommst du her? Artinya sama aja. Woher kommst du dengan wo kommst du her artinya sama aja, dari mana Anda berasal. Atau dia ingin menanyakan orang ini mau pergi kemana ya? Dia bisa tanya, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Kemana kamu akan pergi? Nah, ini kita masuk ke personal pronomen. Jadi di bab 1 itu banyak tentang apa namanya itu percakapan, pembicaraan yang melibatkan siapa orang-orang itu. Makanya di situ juga dijelaskan dengan personal pronomen. Pronomen adalah kata ganti, jadi kata ganti personal, kata ganti orang. Kata ganti orang itu ada siapa saja, yaitu saya itu adalah ich, du, berarti orang kedua tunggal, du, kamu. Nah, khusus untuk yang orang ketiga tunggal, itu mereka pecah menjadi 3. Kalau di kita kan cuma iya, dia, begitu. Nah, kalau di Jerman, kalau di bahasa Jerman, itu dipecah menjadi RCS. Jadi seperti tadi dibilang, ada yang berjenis kelamin laki-laki, makanya dia pakai R. Untuk perempuan si, sedangkan yang masih netral, artinya misalkan kayak tadi, anak kecil perempuan, Mädchen, nah dia pakai S, das Mädchen. Das Kind juga gitu, das Kind adalah anak kecil, baik laki maupun perempuan juga pakai das. Nah dia kata ganti orangnya, personal pronomennya adalah S. Ya, jadi ich orang pertama saya, du orang kedua tunggal, kamu, RCS orang ketiga tunggal. Itu semua masuk ke dalam golongan yang singular. Nah, bagaimana kalau kita membicarakan untuk banyak orang, artinya adalah plural. Nah, orang pertama plural adalah wir. Jadi ich saya sendiri, kalau wir itu saya dengan orang lain, wir. Nah, kalau di kita ada juga kami. Kalau kami kan mengatakan ini kami bicara sama seseorang gitu. Kalau kita ini kami juga ikut makanya kita. Tapi kalau di bahasa Jerman itu cukup namanya adalah wir. Jadi orang pertama majemuk plural adalah wir. Sedangkan orang kedua itu mengatakan menjadi ir. Kalian adalah ir. Nah, kalau mereka orang ketiga jamak, orang ketiga plural itu adalah si-nya mereka. Tapi ingat di sini S-nya adalah huruf kecil. Sementara yang pakai huruf besar S-nya si, ini kok dicoret-coret ya. Si yaitu Anda atau Tuan seperti itu. Oke. Yang penting dalam hal ini kita harus bisa membedakan. Kalau dalam bahasa tulisan kita akan tahu ya, itu si S-nya kecil atau S-nya besar. Tapi orang ketiga tunggal di situ juga ada si, yaitu dia perempuan. Sementara mereka si S-nya juga sama kecil. Nah, di sini yang sering harus kita perhatikan ketika bilang si, apakah itu orang ketiga tunggal, ataukah orang ketiga plural, ataukah tuan. Jadi satu orang kalau tuan tetap pakai si. Nah, itu nanti akan kita lihat bagaimana membedakannya, terutama kuncinya adalah terhadap conjugation. Conjugation itu adalah perubahan bentuk. Jadi perubahan bentuk dalam bahasa Jerman itu adalah ada yang namanya deklinasi, ada yang namanya konjugasi. Kalau konjugasi itu berlaku pada kata kerja. Kalau deklinasi itu bisa berlaku pada artikelnya, bisa berlaku pada nomennya, bisa juga berlaku pada kata sifat dan sebagainya. Nanti kita akan beranjak ke situ. Yang penting adalah untuk membedakan ini kita lihat konjugasi daripada kata kerjanya bagaimana. Contohnya adalah ini bisa lagi Pak. Nah, ini dia. Oke. Jadi kalau dalam bahasa Jerman
itu kata kerja itu dibagi menjadi kata kerja pokok atau stam dan endungen. Misalnya arbeiten, misalkan lesson, misalkan essen, misalkan gehen, dan sebagainya. Itu ada arbeiten, arbeit adalah stam, yaitu pokoknya, ditambah dengan en, jadi arbeiten. En-nya itu adalah akhiran. Nah, perlu juga diketahui bahwa dalam bahasa Jerman, kata kerja itu terbagi menjadi unregelmäßige Verben, beda dengan regelmäßige Verben. Nah, sementara yang kita bahas adalah yang regelmäßig. Regelmäßig itu artinya adalah perubahan atau perubahan kata kerja tadi itu mengikuti suatu pola tertentu. Nah, jadi ingat ya, sekarang kita hanya bicara untuk yang regelmäßig, yaitu konjugasi perubahan bentuk kata kerja mengikuti aturan. Nah, bagaimana aturannya? Nah, kita akan melihat di sini. Misalkan arbeiten, jadi arbeit sebagai stamnya, en menjadi endungnya, arbeiten. Kalau perubahan bentuknya, endungnya, akhirannya bukan en tapi e. Jadi arbeite. Arbeit stamnya tetap, ditambah dengan e, arbeite. Bagaimana dengan du? Polanya adalah endung atau akhiran tadi berubah menjadi st. Ich arbeites. Di sini ada est supaya pengucapannya mudah. Jadi arbeit ditambah dengan st, tengah-tengahnya dikasih du arbeites. Orang ketiga tunggal RCS, endungannya atau akhirannya adalah t. Arbeitet. Wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten. Oke. Polanya ini akan sama seperti itu bagi kata kerja yang termasuk ke dalam regelmäßige Verben. Jadi konjugasinya akan beraturan. Kalau dulu saya cara hafalnya adalah ESTT enten. ESTT enten. Jadi E-nya untuk ich, ST untuk du, T-nya untuk RCS, N-nya untuk EN-nya untuk wir, T-nya untuk ir, EN-nya untuk si maupun si, mereka maupun tuan. ESTT, N. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup paham ya? Oke. Yang tadi yang keluar. Oke, jadi untuk sesi ini cukup dari saya sampai di sini. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Silakan. Silakan, Yola. Maaf Yola, kalau suaranya nggak jelas bisa tolong ketik pertanyaannya di chat. Terima kasih. Ya, diketik di chat. Tadi, yang tadi tuh. Yang mana tadi kamu? From Jonathan, maaf Versa, kirain cuma saya aja yang bisa lihat coretannya. Kirain. Enggak, saya kurang paham, mohon. Yang bisa lihat coretannya. Oke, Alejo, oke. Biasanya sih kalau ada satu yang bayar bisa lama. Oke, sebagai host ya terutama ya. Dari Nathanael. Dan yang Yula, oh yang Yula belum ya? Yoha, tolong silakan diketik supaya bisa dibaca. From Aprezo. Menyimak dulu Her, masih zong tabla kemudian ada yang nyangkut-nyangkut dikit. Nanti tolong share materinya Her dan siap. Nanti saya share materinya ya. Tadi mohon maaf ada beberapa yang typo salah ketik. Nanti setelah diperbaiki baru dikirimkan. Oke.
Mungkin Jola terputus. Oke, saya pikir cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih telah mau mendengarkan saya. Terima kasih telah berkunjung kepada Zoom meeting ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, mohon maaf. Karena memang baru pertama kali, tapi ya Alhamdulillah semoga bermanfaat buat kita semua. Oke. Sama. Silakan. Terima kasih banyak atas materinya. Oh ya, terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Hersas. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Guten Abend. Sukses, Her. Terima kasih. Guten Nacht.